Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Kali ini Radio Jurig ada kiriman cerita dari Wanto yang berada di kota Jepara. Wanto menceritakan kisahnya, yaitu yang memiliki judul Hampir Tewas Karena Mencuri Tali Pocong. Sebelum ke ceritanya, alangkah lebih baiknya Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Kita langsung aja ke ceritanya. Anggap saja yang bercerita di Radio Jurig ini inisial Wanto yang memiliki judul Hampir Tewas Karena Mencuri Tali Pocong. Selamat mendengarkan. Mencuri barang mewah memang dapat membuat kaya mendadak. Namun, ada yang lebih membuat kaya lagi, yaitu mencuri tali pocong. Tali pocong dapat membuat seseorang terus kedatangan rezeki yang tiada hentinya. Apalagi kalau tali pocong tersebut adalah tali pocong seorang perawan, itu akan lebih manjur. Pada waktu itu Wanto mendatangi Mbah Dukun, dan Mbah Dukun bilang pada Wanto, kalau ingin kaya harus mencuri tali pocong. Pada akhirnya Wanto yang memiliki sifat serakah ini berniat mencuri tali pocong. Setelah mendatangi Mbah Dukun tersebut, akan aku beli semua omongan orang-orang itu. Kalau aku sudah kaya raya, biar ku beli mereka pelajaran, kata Kuswanto. Kuswanto akhirnya jatuh miskin usai ketahuan menggelapkan uang togel milik para tetangganya. Rumahnya ia jual untuk menggantikan hutangnya. Bahkan ia sampai cerai dengan istrinya karena terus melakukan kekerasan pada istrinya. Entah itu Kuswanto melepaskan stres karena bangkrut kepada sang istri, marah-marah terus dan dipenuhi dengan kekerasan. Namun tetap saja itu bukan tindakan yang benar. Alhasil ia tinggal di sebuah gubuk di belakang bekas rumahnya yang dijual. Selama rumah itu belum ditinggali sama pembelinya, Kuswanto diperbolehkan tinggal di gubuk belakang rumah. Namun hari demi hari Kuswanto selalu penuh dengan cacian para tetangga. Ia bahkan pernah mencekik seorang ibu-ibu karena tak tahan terus dihina. Karena kelakuannya itu, Wanto akhirnya mendekam di dalam sel selama 1 minggu. Kini ia merasa percaya diri karena mendapatkan nasihat dari dukun untuk mencuri tali pocong dan menjadikan jimat untuk mendatangkan rezeki yang banyak. Entah apa yang ada dalam pikiran Wanto sampai rela melakukan hal-hal tak wajar demi kekayaan. Harta terakhirnya, yaitu 1 unit sepeda motor, ia serahkan kepada Mbah Dukun sebagai maharnya. Tidak apa-apa, motorku hilang, kata Wanto. Nanti juga akan kembali dalam jumlah yang berlipat-lipat. Begitulah selalu yang ada di pikiran Wanto.
ia begitu yakin dengan keberhasilan pencurian tali pocong tersebut. Meskipun tampak mustahil, Wanto akan tetap nekat melakukan niat jahatnya. Sebuah cangkul telah ia teng-teng dengan menggunakan pakaian serba hitam, lengkap dengan make up hitam yang menutupi seluruh wajahnya. Wanto mengendap-endap datang ke sebuah tempat pemakaman umum atau ke kuburan. Kuburan itu lebat dengan pepohonan kemboja dan pohon beringin dan pohon-pohon yang lainnya. Pohon-pohon itu membuat pemandangan di kuburan itu tampak gelap meski pada siang hari. Apalagi jika malam. Pemakaman itu memang cocok untuk dijadikan sasaran Wanto karena sangat gelap gulita dengan rindangnya pepohonan dan tentu saja sepi sekali. Ia merasa akan dengan tenang mencangkul kuburan yang akan jadi target curiannya. Singkat cerita, satu kuburan target telah ia datangi. Wanto sudah berdiri di atas kuburan tersebut dan menaruh cangkul untuk sejenak merapalkan mantra agar katanya tidak bisa dilihat oleh orang-orang. Dengan diawali sebuah tarikan napas, sejurus kemudian Wanto menggali kuburan itu. Jantungnya berdekap kencang meskipun ia sudah berusaha merasakan tenang. Selama kurang lebih 1 jam, Wanto menggali. Papan-papan penutup mayat mulai terlihat. Sejam kemudian, Wanto mulai bisa menyentuh mayat buruannya itu. Mayat seorang perawan yang baru saja dikuburkan 3 hari silam. Dengan santainya, Wanto membuka tali pocong yang dikenakan mayat tersebut. Wanto bahkan menyanyikan lagu-lagu kesukaannya kala mengambil tali pocong tersebut. Mungkin itu membuatnya akan lebih santai dan tenang. Saat tali pocong itu mulai lepas, Kuswanto duduk sejenak di hadapan mayat yang bersemayam di sana. Ia memasukkan tali pocong itu ke dalam tasnya dan bersiap-siap naik kembali ke atas kuburan. Namun, betapa kagetnya ketika ia melihat sang mayat ujug-ujug bangun dan melototinya. Wanto teriak begitu kencang saking takutnya. Ia buru-buru beranjak ke atas demi menyelamatkan diri. Namun kakinya tiba-tiba kram dan tak bisa digerakkan. Teriakan Wanto semakin kencang meminta pertolongan. Tolong, tolong, tolong. Tak lama kemudian, sekitar 2 orang penjaga makam mendatangi kuburan itu dan menyoroti lampu pakai senter ke arah kuburan tersebut. Ternyata ada sosok Kuswanto. "Sedang apa kau? Pesugihan ya?" "Sialan," kata penjaga kuburan. Seketika 2 orang bertubuh gempal itu menarik Kuswanto dari bawah kuburan dan menggelandanginya ke tengah kampung. 2 orang penjaga makam itu bahkan meneriakinya maling. "Maling, maling tali pocong untuk kekayaan. Maling tali pocong nih, sikat habis saja, sikat." Warga kemudian berdatangan di tengah malam sepi itu. Pukulan demi pukulan mendarat ke tubuh Wanto. Ia habis dipukuli oleh warga yang marah atas kelakuannya mencuri tali pocong perawan yang baru dikuburkan 3 hari silam.
Untung saja polisi segera datang. Kalau tidak, bisa-bisa Wanto tewas di amuk massa karena mencuri tali pocong perawan yang baru disemayamkan 3 hari yang lalu. Itulah cerita dari Wanto yang berada di kota Jepara, yang menceritakan mencuri tali pocong perawan. Terima kasih yang sudah mendengarkan Radio Jurig. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Jurig, bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Agar Radio Jurig bisa bercerita misteri horor yang lebih seram lagi. Buat teman Radio Jurig semuanya, selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada.